Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Anis Ripkalia Septiana, MSOS MSI, selaku tutor mata kuliah logika dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Devi Sintanuria, NIM 0545230041 dari Prodi Administrasi Negara, UPBJJ UT Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas tutorial 1 terkait dengan macam-macam term dan juga contohnya, serta contoh atau penjelasan dari sesat pikir atau logical fallacy, dan juga cara agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir. Untuk menjawab dari dua pertanyaan tersebut, yang pertama perlu kita ketahui bahwa term adalah kata atau sekelompok kata yang dipakai untuk mewakili suatu gagasan, benda, atau konsep tertentu dalam suatu pernyataan logis atau argumen. Term merupakan bagian dasar dalam logika, terutama dalam penyusunan proposisi. Proposisi di sini mengacu pada kalimat benar atau salah. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang macam-macam term dan juga contohnya. Di sini ada 3 macam term. Yang pertama, term konkret dan term abstrak. Yang kedua, term positif dan negatif. Serta yang ketiga, term umum dan khusus. Untuk yang pertama, yaitu term konkret dan term abstrak. Term konkret merujuk pada benda atau hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya, sepeda motor, mobil, kursi, meja, kucing, dan lain-lain. Untuk term abstrak yaitu suatu gagasan atau konsep yang tidak bisa ditangkap langsung oleh panca indera. Contohnya keadilan, kebahagiaan, ketakutan, keberanian, dan lain-lain. Macam yang kedua yaitu term positif dan negatif. Term positif di sini menyatakan sesuatu yang ada. Contohnya guru, siswa, mobil, dan lain-lain. Untuk term negatif menyatakan tidak adanya sesuatu atau penolakan terhadap sesuatu. Contohnya bukan mobil, bukan guru, bukan siswa, dan lain-lain. Untuk macam yang ketiga yaitu term umum dan khusus. Term umum dapat mewakili banyak individu atau kelompok, contohnya manusia yang mewakili sekelompok individu, atau hewan yang mewakili sekelompok hewan, dan juga tumbuhan yang mewakili sekelompok tumbuhan. Untuk term khusus itu merujuk pada individu tertentu, contohnya Surabaya, Indonesia, yang dimana secara spesifik menyebutkan tempat atau sesuatu hal yang secara tertentu yang tidak mewakili. Untuk soal yang kedua, yaitu penjelasan dan contoh dari logical fallacy atau sesat pikir. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang tampaknya logis tetapi sebenarnya keliru dan menyesatkan. Contoh sesat pikir kita bisa ambil dari salah satu contoh yaitu ad hominem, menyerang pribadi orang yang berpendapat, bukan argumennya. Di sini orang menyerang pribadinya tapi bukan argumennya. Nah, contohnya kamu nggak pantas ngomong soal politik, kamu kan cuma lulusan SMA. Nah, di sini kita bicara tentang pendapatnya, bukan latar belakang orang yang berpendapat. Padahal isi pendapatnya bisa saja benar, meskipun pendidikannya tidak tinggi. Ini termasuk ke dalam sesat pikir atau logical fallacy. Nah, untuk cara menghindari logical fallacy, yaitu yang pertama, 1. Pahami struktur argumen yang logis. Yang kedua, fokus pada isi dan logika argumen, bukan siapa yang menyampaikan. Yang ketiga, evaluasi setiap premis atau kesimpulan secara objektif. Secara objektif di sini kita bisa melihat atau menganalisis secara keseluruhan, bukan secara pandangan pribadi. Untuk yang keempat, gunakan bukti atau data yang valid untuk mendukung argumen. Dan yang kelima, belajar mengenali berbagai jenis sesat pikir agar bisa menghindarinya. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait dengan macam-macam term dan juga contohnya masing-masing, serta penjelasan tentang logical fallacy dan juga contohnya, serta bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan juga mungkin ada beberapa kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.